Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur hingga sampai saat ini. Dan dengan atas izin Allah, tugas mata kuliah tafsir terbawi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenalkan, Bapak, saya Firza Kasih Octavia dengan NIM 251105010019 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A yang akan mempresentasikan atau menjalankan tugas ulangan tengah semester dengan tema pembahasan yaitu konsep tarbiyah dalam Quran Surat Al-Alaq 1-5 dan Quran Surat Ar-Rahman 1-4. Baik, sebelum kita lanjut ke materi presentasi berikutnya, di sini ada latar belakang dari konsep tafsir dalam Quran Surat Al-Alaq dan Quran Surat Ar-Rahman. Nah, saya mengambil 6 faktor di sini. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai fondasi peradaban Islam. Nah, di mana dalam Islam itu sendiri, pendidikan atau tarbiyah tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tapi juga sebagai proses pembentukan kepribadian yang baik atau insan kamil. Nah, peradaban Islam klasik itu juga sangat berkembang pesat karena kuatnya tradisi keilmuan yang berbasis wahyu atau Al-Quran. Lalu yang kedua ada Al-Quran sebagai sumber utama konsep pendidikan. Nah, Al-Quran ini memuat prinsip-prinsip dasar pendidikan yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan juga spiritual. Dan Al-Quran juga sebagai wahyu pertama dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 menegaskan bahwa pentingnya membaca, belajar, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga di sini ada relasi antara manusia dengan Allah dalam perspektif edukatif. Maksudnya apa? Maksudnya konsep konsep Rob atau Tuhan atau Allah itu sendiri menunjukkan bahwa tidak hanya sebagai pencipta, tetapi juga sebagai pendidik atau murabi. Nah, proses pendidikan dalam Islam itu sendiri bersifat bertahap atau banyak tahapannya yang harus dilakukan secara konsisten, bertahap, berkesinambungan, dan proses pengajarannya itu membutuhkan kasih sayang. Lalu yang keempat itu ada penekanan pada dimensi ilmu dan komunikasi. Nah, Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4 menyoroti Al-Quran dan kemampuan al-bayan atau komunikasi itu sebagai dasar pengembangan intelektual manusia. Karena komunikasi itu adalah salah satu pengajaran yang sangat penting bagi kita umat manusia untuk bisa berinteraksi dengan sesama. Juga hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mencakup kemampuan memahami dan menyampaikan ilmu secara baik. Dan yang kelima itu ada kesenjangan antara konsep ideal dan realitas pendidikan modern. Nah, sistem pendidikan saat ini cenderung menekankan aspek kognitif semata dan mengabaikan dimensi spiritual. Maksudnya, sistem pendidikan saat ini tuh hanya mementingkan bagaimana kita dapat nilai yang baik, bagaimana kita
bisa lulus ujian yang baik tanpa memikirkan atau tanpa mengajarkan bagaimana cara kita berakhlak dengan baik dan bagaimana cara kita tetap menjaga ajaran Islam dengan baik. Nah, juga seringnya terjadi krisis moral dan penurunan nilai dalam praktik pendidikan kontemporer. Nah, yang keenam atau yang terakhir dari poin latar belakang ini, itu ada urgensi revitalisasi konsep tarbiyah berbasis wahyu. Atau saat ini diperlukan integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai ketuhanan dalam sistem pendidikan. Lalu yang terakhir pembahasan itu kajian terhadap Quran Surat Al-Alaq dan Ar-Rahman ini menjadi penting untuk merumuskan kembali paradigma pendidikan yang holistik dan berintegrasi pada pembentukan nilai karakter. Nah, lalu dalam slide berikutnya saya merumuskan 4 pembahasan dalam materi ini, yaitu yang pertama, bagaimana konsep tarbiyah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4, lalu yang kedua, bagaimana konsep tarbiyah dalam Quran Surat Ar-Rahman 1-5, dan yang ketiga, apa makna Rob dalam perspektif pendidikan, dan yang terakhir ada bagaimana relevansi konsep tersebut dalam sistem pendidikan modern. Nah, tujuan dari pembahasan ini ialah mengkaji konsep tarbiyah itu sendiri dalam 2 ayat Al-Quran tadi, yaitu dalam surat Al-Alaq dan surat Ar-Rahman. Dan yang kedua, menganalisis makna Tuhan atau Allah sebagai pendidik. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu menjelaskan implikasi terhadap teori dan praktik pendidikan. Lalu selanjutnya kita sudah masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama ini ada pengertian dari tarbiyah. Nah, pengertian tarbiyah ini terbagi menjadi 2, secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis atau secara bahasa, kata tarbiyah ini berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu robba yurabbi yarbu, bertambah, tumbuh atau berkembang. Robia yarbah menjadi besar atau meningkat. Robba yurabbi yaitu memelihara, mengasuh atau mendidik. Nah, lalu ada lagi secara terminologis atau secara istilah. Jadi, tarbiyah ini adalah proses pendidikan yang sistematis atau secara berurut, secara teratur untuk mengembangkan seluruh potensi manusia, sebaik itu jasmani, secara fisik, akal, secara pemikiran, atau rohani, secara jiwa. Untuk upaya pembinaan yang dilakukan secara bertahap, secara tersusun tadi dan terarah dengan tujuan yang jelas dan berkelanjutan. Proses penanaman nilai, pembentukan akhlak, serta pengembangan ilmu dan keterampilan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu makna Rob dalam perspektif pendidikan. Nah, makna itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada makna Rob sebagai pencipta atau al-Khaliq. Yang kedua, itu ada makna Rob sebagai pemelihara atau murabi. Dan yang ketiga, itu ada makna Rob sebagai pengatur atau mudabbir. Jika dikaitkan dalam dimensi pendidikan, yaitu Allah mengajarkan bahwa proses bertahap atau gradual development, penuh kasih sayang atau rahmah, dan berorientasi pada kesempurnaan manusia. Nah, inti makna dari ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga mendidik, memelihara, dan mengarahkan perkembangannya dengan baik. Dalam konteks pendidikan, konsep ini menjadi dasar bahwa proses belajar harus mengembangkan potensi manusia, membina secara berkelanjutan, dan berjalan dengan sistematis ke arah tujuan yang benar dan jelas. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dan beberapa maknanya. Bismillah, di sini saya akan membacakan ayat tersebut, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul. Nah, jadi kelima ayat dari Quran Surat Al-Alaq ini memiliki makna bahwa perintah pertama yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam itu adalah Iqra atau bacalah. Nah, proses membaca ini yaitu adalah proses dasar dari dimulainya pembelajaran, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Juga sebagai penegasan Allah sebagai Rob, yaitu pendidik yang menciptakan manusia. Nah, manusia diciptakan dari sesuatu yang sederhana, yaitu al-alaq atau segumpal darah. Juga menunjukkan keterbatasan asal-usul Allah yang mengajarkan manusia melalui pena atau kalam sebagai simbol ilmu dan peradaban. Lalu pengetahuan merupakan anugerah ilahi atau datangnya dari Allah yang sebelumnya sama sekali tidak diketahui manusia. Jadi ilmu itu asalnya dari Allah. Kita sebagai manusia yang mendapatkan ilmu itu melalui proses tadi, pendidikan, pembelajaran, dan makna dari Quran Surat Al-Alaq tadi. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu analisis konsep tarbiyah pada Quran Surat Al-Alaq. Nah, Quran Surat Al-Alaq ini menegaskan bahwa pendidikan dalam Islam tidak hanya sekedar proses transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga merupakan proses divine nurturing atau pembinaan ilahiyah, pembinaan secara agama, secara akhlak. Nah, tarbiyah mencakup dimensi teologis, epistemologis, antropologis, dan pedagogis yang dirangkum secara terpadu. Dengan demikian, pendidikan ideal menurut Al-Quran adalah pendidikan yang menyeimbangkan antara iman, ilmu, dan amal dalam kerangka atau rangkaian penghambaan kepada Allah SWT. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 dan beberapa maknanya. Sama seperti tadi kita sudah membahas Quran Surat Al-Alaq 1-5 dan maknanya, juga analisis konsep tarbiyahnya. Sekarang kita masuk ke Quran Surat Ar-Rahman. Baik, bismillah, di sini saya juga akan membacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Sadaqallahul. Nah, jadi Quran Surat Ar-Rahman ini ayat 1-4 menegaskan bahwa ilmu penciptaan manusia dan kemampuan komunikasi merupakan manifesting dari kasih sayang Allah SWT. Karena kan surat Ar-Rahman itu sendiri artinya Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Jadi Allah sangat melimpahkan kasih sayang kita terkait dengan proses pendidikan itu tadi. Nah, dengan demikian, manusia tidak hanya diciptakan, tetapi juga dididik dan dibekali sarana untuk memahami serta menyampaikan kebenaran. Pastinya, karena kajian tentang surat Ar-Rahman, Allah mendidik kita, membekali kita, dan menuntun kita dengan cara yang penuh kasih sayang. Allah itu maha baik. Dan
Allah pasti akan menuntun kita sebaik-baiknya jalan yang Allah berikan. Nah, selanjutnya yaitu analisis konsep tarbiyah pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Sama seperti Quran Surat Al-Alaq tadi, analisis konsep tarbiyah di sini pun memiliki gambaran bahwa tarbiyah adalah proses pendidikan yang dimulai dari rahmat atau kasih sayang Allah yang diarahkan oleh wahyu atau Quran yang ditunjukkan kepada kita sebagai umat muslim, umat manusia, dan dijalankan melalui komunikasi yang baik. Dengan demikian, pendidikan dalam perspektif Al-Quran itu bersifat humanis teosentris yang dapat memanusiakan manusia sekaligus menghubungkannya dengan Allah. Baik, setelah tadi kita membahas Quran Surat Al-Alaq, inti, makna, dan analisis konsep tarbiyahnya, juga Quran Surat Ar-Rahman dari inti, makna, dan analisis tarbiyahnya. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan sintesis konsep dari tarbiyah itu sendiri. Nah, Quran Surat Al-Alaq ini berfokus pada pencarian ilmu, di mana dalam ayat tersebut disebutkan kata ikro sampai 2 kali. Yang pertama itu ada ikro bismi rabbikal ladzi khalaq, dan yang kedua ikro wa rabbukal akram. Hal ini menandai sebegitu pentingnya kita untuk menuntut ilmu dan untuk menjalankan pendidikan itu sendiri yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu ada Quran Surat Ar-Rahman yang berfokus pada pemberian dan pengembangan ilmu. Nah, jadi dalam surat ini Allah memberikan proses pemberian dan pengembangan ilmu itu secara kasih sayang, secara pelan-pelan. Karena ilmu itu akan bisa masuk jika hati kita itu lembut dengan kasih sayang dan pengajaran yang baik gitu. Nah, konsep tarbiyah itu sendiri mencakup 3 dimensi. Yang pertama itu ada kognitif atau pengetahuan, pastinya dengan pengetahuan yang baik. Lalu yang kedua itu ada dimensi afektif atau nilai dan akhlak, pastinya dengan nilai yang baik dan akhlak yang baik, yang mana harus didapatkan dengan proses pembelajaran yang berdasarkan kasih sayang atau merujuk pada Quran Surat Ar-Rahman tadi. Lalu yang terakhir itu ada dimensi psikomotorik atau keterampilan. Keterampilan pastinya harus keterampilan yang baik juga. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya sebelum masuk ke kesimpulan, yaitu ada implikasi dalam pendidikan modern. Nah, pendidikan sebagai fondasi peradaban. Tanpa pendidikan yang baik, suatu peradaban pasti akan runtuh. Oleh karena itu, dengan analisis Quran Surah Al-Alaq dan Quran Surah Ar-Rahman tadi, nantinya ingin menciptakan suatu pendidikan yang baik dan menciptakan sebuah generasi insan kamil yang baik. Agar apa? Agar terbentuknya sebuah peradaban yang kuat dan baik tentunya. Lalu yang kedua itu ada integrasi atau persatuan antara nilai dan ilmu. Nah, hal ini kenapa harus selalu bersatu? Karena jika nilai itu lebih tinggi daripada ilmu, itu akan mengalami proses ketimpangan. Juga sebaliknya. Makanya kenapa integrasi ini harus selalu berjalan beriringan. Dan yang ketiga itu ada kepemimpinan yang berbasis pendidikan. Siapapun yang berjiwa mempunyai jiwa kepemimpinan ini mesti berbasis pendidikan. Dan pendidikan itu melahirkan jiwa kepemimpinan yang baik, berakhlak, berilmu,
dan berpengetahuan yang luas. Lalu ada adaptasi terhadap perubahan sosial politik. Nah, di zaman modern seperti ini, perubahan sosial politik sangat sering terjadi setiap hari bahkan. Makanya oleh karena itu adaptasi di sini sangat perlu. Dan lagi-lagi yang digunakan itu pendidikan yang terpenting untuk kita mengatasi dari perubahan sosial politik itu sendiri adalah melalui dengan pendidikan. Nah, lalu yang kedua itu ada pendidikan inklusif dan keadilan sosial. Maaf. Yang sebelum ke terakhir itu ada pentingnya stabilitas dan manajemen pendidikan. Stabilitas itu keseimbangan. Dan manajemen pendidikan, pengaturan pendidikan. Jadi, antara itu semua harus difikirkan, direncanakan dengan baik dalam pendidikan modern ini. Karena semakin zaman bergeser itu semakin banyak sekali permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, menjaga stabilitas dan manajemen pendidikan sangat berpengaruh bagi implikasi pendidikan modern saat ini. Dan yang terakhir itu ada pendidikan inklusif dan keadilan sosial. Nah, di mana saat ini banyak yang pendidikan itu tidak merata, masih belum merata. Oleh karenanya hal ini harus dicegah. Pendidikan itu harus merata dan semua orang berhak mendapatkan. Jadi itu adalah beberapa implikasi dalam pendidikan modern untuk saat ini. Nah, lalu kita masuk ke kesimpulan, yaitu konsep tarbiyah dalam Al-Quran yang bersifat komprehensif. Lalu Rob atau Allah menunjukkan peran sebagai pendidik yang paling utama. Lalu yang ketiga itu ada pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara ilmu dan nilai. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah relevan untuk membangun sistem yang berintegritas. Nah, baik, itu beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis konsep tarbiyah Quran Surat Ar-Rahman 1-5 dan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-4 tadi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang sudah saya presentasikan hari ini. Dan jika ada kekurangan atau ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.